Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Kepada Bapak Cahyokumolo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridhonya kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan dalam rangka untuk ikut menyaksikan acara peresmian Mall Layanan Publik Kota Magelang. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira Mall Layanan Publik ini bagian daripada reformasi birokrasi yang menjadi salah satu visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita meruntut sejarah pemerintahan dari zaman Bung Karno sampai Pak Jokowi, pasti ada yang namanya Menteri Reformasi Birokrasi. Menteri pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, zaman Bung Karno. Kemudian Menteri Pan-RB kedua zaman Bung Karno adalah Jenderal A.H. Nasution. Kemudian masuk Pak Harto, itu adalah mantan Kapolri, Pak Awaludin Jamin, sampai sekarang ini. Nah, baru kali inilah ada visi misi seorang presiden dan wakil presiden menempatkan salah satunya reformasi birokrasi. Karena di negara manapun, birokrasi itu lehernya pemerintahan. Kalau birokrasinya baik, birokrasinya melayani, mampu menggerakkan dan mengkoordinir lingkungan masyarakat di semua bidang, tentu ini jalannya pemerintahan akan baik. Jadi kami mengapresiasi pada Pak Wali Kota dengan jajarannya, didukung oleh Forkompimda pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan di Magelang ini, bahwa Magelang ada mall layanan publik. Bukan berarti sebelumnya tidak ada layanan publik, sudah ada, pasti. Nah, ini lebih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, lebih untuk mengintegrasikan layanan publik. Ini Magelang kan bertetangga dengan Temanggung, dengan Purworejo, dengan Kabupaten Magelang, dengan Salatiga. Magelang ini kota militer, kota transit, kota budaya, kota pariwisata, kota kuliner. Nah, saya kira ini akan bisa menarik. Karena arahan Bapak Presiden dan Pak Wapres, tujuan reformasi birokrasi itu awalnya bagaimana mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat itu harus dilayani, pasti akan dikenang. Oh, zaman Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota itu ada mall layanan publik. Udah, kalau besok mau maju lagi Wali Kota, nggak usah kampanye, Pak. Nah, selesai. Sehingga masyarakat dari pelosok Magelang maupun tetangganya kalau datang mengurus sesuatu, begitu masuk ya selesai. Mau perpanjangan SIM, mau ngurus SKCM, mau memperpanjang KTP, membuat KTP, surat kematian, akte kelahiran, sampai urusan pajak, urusan perumahan, urusan buat paspor, urusan BPJS, semua itu begitu masuk itu selesai. Walaupun Magelang itu dekat, tapi kalau masyarakat harus bolak-balik transport kan panjang. Begitu masuk selesai. Apalagi disuguhi air putih di sini. Yang bapak keluarga ada tempat untuk layanan anak-anaknya, kamar kecilnya ada airnya, bersih, dan nyaman. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam layanan publik. Khususnya perizinan, itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Ngurus izin itu ya cepat, karena akan menyangkut proses pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah. Maka arahan Pak Wapres bagaimana 5 tahun ini kabupaten kota di seluruh Indonesia itu harus selesai.
Maka kami berintegrasi dengan Kemendagri, dengan Menteri Keuangan, dengan Bappenas, dengan BKPM, untuk bersama-sama mari kita mendorong daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengintegrasikan orang ke perbankan juga mudah dan sebagainya. Dan juga inovasi-inovasi harus dibangun dengan cepat. Sekarang urus perpanjangan SIM aja hitungan menit, memperpanjang KTP juga model ATM selesai jadi, dan itu gratis. Kalau bayar juga dicantumkan berapa bayarnya. Nah, ini saya kira termasuk juga membangun aparatur sipil pemerintah yang profesional, yang inovatif, dan juga menekan angka korupsi. Karena pertemuan izin itu akan sangat-sangat rawan dengan masalah-masalah korupsi. Jadi ini saya kira mall layanan publik yang Ibu Deputi Dia ini keliling ke seluruh Indonesia untuk mempercepat. Jawa Tengah sudah 11, masih menang dibanding Jawa Barat, belum optimal Jawa Barat. Sumatera Utara baru 1. Nah, ini kalau bisa semua kabupaten kota punya mall layanan publik, tidak harus gedung baru, gedung lama juga nggak ada masalah. Solo juga pinjam gedungnya perbankan, kota Solo. Ada, tapi ada kepastian masyarakat itu mengurus sesuatu selesai 1 hari. Tidak bolak-balik. Gitu. Urus KTP, perpanjangan KTP, sekaligus ngurus akte kelahiran, urus akte tanah, sertifikasi tanah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini akan meluas nanti, juga termasuk rumah sakit daerah, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri juga datang ke rumah sakit melayani masyarakat dengan cepat. Apalagi Pak Wali dokter juga yang biasa melayani masyarakat, pasien sekarang melayani masyarakat juga sama tujuannya di sini. Ini saya kira yang diinginkan oleh Pak Jokowi daripada reformasi birokrasi. Memang reformasi birokrasi salah satunya adalah pelayanan publik ini. Tapi yang memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, berani mengambil keputusan sesuai aturan yang ada, cepat mengambil keputusan, itu juga bagian daripada reformasi birokrasi. Termasuk memangkas eselon 3, 4, 5 menjadi pejabat fungsional. Ada kolaborasi, kecepatan mengambil keputusan, mulai dari pemerintah, kementerian, lembaga, sampai di tingkat kelurahan kota dengan cepat. Ada pertanyaan apakah tidak boleh tenaga honorer? Boleh, sesuai keuangan daerah Pak Wali. Ya masuk cleaning service harus CPNS kan enggak. Kemudian sopir misalnya mohon maaf, atau mungkin pamdal, atau mungkin petugas kebersihan, petugas parkir, kan tidak harus CPNS. Outsourcing lah, dikontrak setahun, 2 tahun, asal sesuai UMR yang ada di Kota Magelang. Ini yang ingin kita rapikan. 4,2 juta ASN kita, itu 1,6 juta itu tenaga administrasi. Yang jadi guru, jadi penjual, ini mau kita tata dengan baik. Guru mau sistem P3K. Maka tahun ini kita tidak merekrut CPNS baru, tapi lebih memperbanyak di P3K-nya. Sehingga guru itu memang benar-benar guru. Guru SD, SMP, SMA, madrasah, dan sebagainya juga harus memang sama-sama dia. Jadi bagian daripada reformasi birokrasi. Ini saya kira akan sangat-sangat luas, sehingga tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik. Ada kepastian birokrasi yang profesional, dengan sistem pemerintahan yang digital tadi, ya, cepat mengambil keputusan sesuai aturan-aturan yang ada. Ya, memang ini perlu percepatan. Pak Sekda tolong di kabupaten kota di Jawa Tengah ini perlu percepatan, didorong. Udah dipaksa. Nggak perlu gedung baru, yang penting SDM-nya dipersiapkan. Karena target Pak Presiden, Pak Wapres ya 2024 ini minimal layanan publik itu selesai. Perampingan birokrasi juga selesai, itu lebih profesional dengan ada. Ini TNI Polri juga kami dorong untuk selesai dalam tempo tahun ini.
mulai kepangkatan, mulai jabatan, selesai. Sejajar antara TNI Polri misalnya begitu aja. Hingga rekrutmen TNI Polri juga harus yang berpendidikan maupun yang lewat cecapan dan sebagainya harus disesuaikan dengan jenjang hierarki yang ada. Karena terbatas, jabatan TNI yang di kementerian lembaga hanya 11, yang di Mabes Polri bisa lebih banyak. Saya kira ini ke depan harus ditata. Ini termasuk penataan di pemerintah daerah, karena OPD, SKPD juga antar kabupaten kota yang satu dengan yang satu juga tidak sama. Dinas sosial ada yang digabung, ada yang sendiri misalnya. Ini contoh-contoh kecil mana yang harus ditata. Ini tugas reformasi birokrasi, tugas kami dengan teman-teman terkait untuk mempercepat proses ini. Karena lehernya pemerintahan ini sama. Yang tadi pagi saya cerita dengan Pak Wali Kota, ini contoh saja. Nah, sekarang Pak Jokowi juga sama. Jangan sampai birokrasi begitu besar, pegawainya besar, tapi pekerjaannya nggak jelas. Ada hikmah pandemi COVID ini, ada kerja di kantor, kerja di rumah, bisa memetakan, oh mana yang bisa dipangkas, mana yang bisa, tidak harus mengurus sesuatu, harus datang ke Jakarta. Cukup telepon, cukup rapat-rapat virtual, dan sebagainya. Saya kira itu ujungnya untuk efektivitas pemerintahan dan efisiensi anggaran yang ada. Jadi ini reformasi birokrasi sangat-sangat kompleks penataan, termasuk kata kuncinya adalah pelayanan publik, mempercepat perizinan, itu yang menjadi tanggung jawab kita semuanya, agar masyarakat bisa kita gerakkan, bisa kita organisir, sehingga kebutuhan masyarakat akan bisa cepat terjamin dengan baik. Saya akan sedikit menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik itu adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Itu prinsip daripada pemerintahan yang baik dan yang bersih. Yang kedua, reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat, yang tadi saya sampaikan, mendapatkan pelayanan yang cepat, yang pasti, dengan biaya yang terjangkau. Kalau harus gratis, gratis. Kalau harus bayar, jelas. Oh, ngurus SIM itu berapa, perpanjangan SIM berapa, SKCM tidak bayar, misalnya begitu. Jelas saya kira di sini itu. Jadi mempercepat pengintegrasian layanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Di sini ada BPD Jawa Tengah, buka cabang di sini. Orang mau mengurus tabungan, bisa cepat selesai. Mau umroh, mau naik haji, saya kira imigrasinya dipersiapkan dengan baik. Kartu sehatnya, kartu pintarnya juga bisa diurus satu atap dengan baik. Saya kira membangun hubungan inovasi layanan publik, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan layanan publik yang berbasis elektronik, kemudian membangun zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih melayani, dan mereformasi layanan publik dan menempatkan desa, kelurahan, kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Saya kira reformasi layanan publik yang dipersiapkan oleh Ibu Deputi Diah terintegrasi dengan Kemendagri, dengan BKPM, Menteri Investasi, Bappenas, dan Menteri Keuangan di situ. Karena yang berhasil untuk ini pasti akan ada subsidi dari Kementerian Keuangan. Itu berapa jumlahnya itu adalah kewenangan daripada Kementerian Keuangan. Jadi layanan publik ini lahir sebagai salah satu terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ya tadi, cepat, tepat, dan murah, terjangkau. Kalau tujuan Pak Wali Kota kan melayani masyarakat. Karena Bapak jadi juga dipilih oleh rakyat Magelang. Ada janji politik kampanye Bapak di Pilkada kemarin, memberi kemudahan kepada masyarakat. Nah, ini terjawab salah satunya dengan mall pelayanan publik. Kemudian mall pelayanan publik dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan. Tadi ada 300-an kalau salah ya. Nah, kalau perlu nanti diperbesar, diperpanjang. Kalau ada aturan yang harus di tingkat provinsi, ada perwakilan di sini. Dan tidak harus orang datang ke Semarang.
Misalnya begitu ini. Kemudian juga mall layanan publik ini wujud transformasi birokrasi yang tradisional ke model birokrasi yang modern. Ini saya kira yang sudah kami persiapkan untuk persiapan perpindahan ke ibu kota baru nanti. Awal 2024 klaster pertama ada 60.000 ASN dan TNI Polri yang sudah harus tinggal di ibu kota negara baru. Dan kita tunggu aja pembangunan infrastruktur perumahannya, transportasinya, markas kepolisian, markas TNI 3 matranya, kemudian penempatan Brimob, marinirnya karena ada pelabuhan, paskasnya, kopassusnya untuk mengamankan daerah perbatasan dan daerah vital. Itu 60.000 tahap pertama. Dan itu kita pilih pegawai yang memang dia profesional, memahami iptek, bisa berkolaborasi, tidak main sendiri, tidak ego sektoral, tapi berkolaborasi, termasuk perkantorannya juga sambung menyambung antar satu kantor, sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik. Saya kira kunci keberhasilan mall layanan publik itu adalah fasilitas. Ini sudah ada, SDM-nya sudah ada. Jangan hanya siap hari ini, nanti terus-menerus Pak Wali juga lewat Pak Sekda juga mengontrol terus, supaya tetap prima. Kemudian kepemilikan teknologi informasi untuk menjalankan bisnis prosesnya dengan baik, kemudian menyiapkan SDM yang profesional. Jadi saya kira peran mall layanan publik juga dalam perbaikan kondisi perekonomian kita, mengintegrasikan, kemudian meningkatkan daya saing, dan memberikan kemudahan berusaha. Itu yang diinginkan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi selamat pada Pak Wali Kota, Pak Wakil, dukungan Forkompimda, Pak Sekda Wali Kota yang cepat untuk membangun mall layanan publik ini. Untuk terus ditingkatkan kualitas dan juga terus untuk diintegrasikan. Yang terakhir saya menitipkan pada teman-teman ASN, khususnya yang hadir maupun yang tidak di Magelang ini, bahwa ASN itu adalah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda Provinsi, pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Dihormati masyarakat, iya, tapi tugasnya adalah mengedepankan layanan publik. Saya mengingatkan bahwa di samping ASN harus profesional, ASN itu harus tegak lurus pada pemerintah yang sah. Ikut TNI Polri, udahlah bicara Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sudah selesai, final. Loyal pada undang-undang dasar negara kita ini. Kemudian tolong cermati, hati-hati buat ASN ini. Area rawan korupsi, ini dicermati dengan baik. Yang berkaitan jual beli jabatan, berkaitan dengan perizinan, berkaitan dengan perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, ini harus dihindari oleh ASN. Hati-hati. Yang kedua, narkoba. Hati-hati. Pokoknya kalau ada ASN pengguna narkoba langsung non-job, Pak Wali. Direhabilitasi. Tapi kalau dia pengguna dan pengedar, pecat, diberhentikan. Sama juga kalau dia OTT korupsi, sudah ada kekuatan hukum tetap, ya diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian terorisme, hati-hati. Mengidentifikasi terorisme dari oknum ASN itu nggak bisa sehari dua hari. Kemarin yang ketangkap di Tangerang itu 11 tahun baru terbongkar peran dia. Itu bukan ASN-nya yang ditangkap oleh Densus. Dia kebetulan dia ASN yang dia ikut jaringan-jaringan teror. Ini kalau sudah ada kekuatan hukum, dibuktikan ya diberhentikan. Masalah terorisme, area rawan korupsi, narkoba, dan yang keempat ini harus cepat tanggap area rawan bencana. Magelang ini kan bisa setiap saat muntahan Gunung Merapi, ada gempa, dan sebagainya. Mungkin rob, banjir bandang nggak ada, tapi setidaknya ada. Ini ada teman saya dulu tuh Pak, cerita sedikit saja, intermezzo. Dia lahir di Magelang, sekolah besar di Amerika,
Saya waktu jadi sekjen partai, dia nemuin saya, Mas, saya tuh sudah lulus sekolah di Amerika, terus kepingin jadi wali kota Magelang. Mau didukung dan direkomendasi. Programmu itu apa? Saya akan membangun pelabuhan laut yang modern di kota Magelang. Lah berarti dia nggak tahu Magelang tuh. Lahir di Magelang. Lu jauh dari laut kalau mau bangun pelabuhan itu gimana? Nah, ada contoh-contoh kecil saja. Ini banyak teman-teman kepala daerah yang nggak tahu wilayah, nggak tahu Ipolek Sosbud Dankam. Gitu. Makanya Bapak harus cepat di sini. Komunikasi dengan Kodamnya, dengan Koremnya, dengan Kodimnya, dengan Polresnya, dengan Kejaksaannya, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dengan perguruan tingginya, untuk mengidentifikasi masalah, memetakan apa yang menjadi kebutuhan pengembangan kota Magelang ini. Jadi inilah tantangan ASN. ASN kita harus ramping, harus menguasai iptek, ada percepatan untuk reformasi digital yang ada, percepatan reformasi birokrasi juga dalam konteks layanan publik, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini sambutan kami dalam rangka peresmian Mall Layanan Publik yang ada di Kota Magelang. Selamat dan sukses. Yang terakhir, saya menitipkan dengan tantangan-tantangan bangsa yang 4 tadi saya sebutkan, saya mengingatkan ungkapan yang sering diucapkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela. ASN orang-orang baik, TNI Polri orang-orang baik. Tapi kalau kita hanya melihat narkoba kita diam, melihat terorisme kita diam, melihat orang korupsi kita diam, melihat bencana alam kita diam, itu sama saja memberi kesempatan orang-orang jahat untuk merajalela. Kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan pada perorangan, golongan, kelompok yang dia pengguna narkoba, pengedar narkoba, ASN yang masuk sebagai bagian barisan terorisme, yang dia masih ikut korupsi. Itu kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan. Yang kedua, titip juga, agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sedikit apapun yang kita perbuat, harus ingat kita harus pertanggungjawabkan pada diri kita, pada keluarga, pada instansi kita, pada daerah kita, pada negara kita, dan nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir, Bung Karno dan Bung Hatta selalu mengungkapkan pada saat beliau awal menjadi presiden, hanya ada satu negeri, Indonesiaku tercinta. Negeri itu tumbuh karena perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku, bangsa Indonesia. Kita menjadi baik, negara kita menjadi baik, sejahtera, aman, itu tergantung daripada penguasaan ilmu teknologi dan keberagaman kita sebagai bangsa. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas apresiasi kami pada Pak Wali Kota dengan jajarannya untuk mempercepat Mall Layanan Publik ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.